Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-muhtaramun, para alim, para ulama, sesepuh bin sepuh, wabil khusus sahib yang kita harapkan barokah ilmunya. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, zahir batin, amin ya rabbal alamin. Salawat salam tidak lupa kita terus haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kitab Risalah Mu'awanah halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wala yatajarradu lan ora jawane cungkung itu tidak hanya sepi binushi ibadillahi marang nasihati pira-pira kawulane Allah, wa da'watihim lan ngajak-ngajak ing ibadah ilallah marang Allah Ta'ala, ilal ladina kejaba angin wong akeh sabakot kang wis disiki lahum maring alladzina minallahi saking Allah apa al-husna bagus bisa adati kelawan bejo wal amani lan aman wal fauzi lan bejo waridwani lan keridhonan keridhon ulaika utawi mengkono kabeh warasatun nabiyyin iku pira-pira warise para nabi wa a'immatul muttaqin lan dadi imame wong kang padha takwa wa khiyaratu lan dadi pilihan Rabbil alamin pangerane wong sak alam minal mukminina saking para wong mukmin ar-rasikhina kang padha balung sumsum. Rasikhin itu artinya melekat, kuat fi ilmillahi ing dalam ilmune Allah, al mutahaqqiquna kang padha ngakikotake bihaqo ikil imani kelawan pira-pira hakikate iman wal itqani lan napa niki nyatakake wal ihsani lan gawe bagus al waqifuna kang padha ningali ala asrarillahi ing atase pira-pira sirrine Allah Ta'ala fi mulkihi ing dalam kerajaane Allah wa malakutihi lan keratone langite Allah min tariqil kasfi saking dalan kebuka moto ati wal iyani lan kenyataan. Alhamdulillah kita masih ditakdir oleh Allah bisa istiqomah
Moga-moga barokah kitab Risalatul Jami'ah ini kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini masih bahas muqaddimah, bahwa setelah kemarin dijelaskan tentang keutamaan agama yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding agama-agama yang lain, dan perintah untuk berdakwah, wala yatajarratu binushi ibadillah wa da'watihim ilallah illal ladzina sabaqat minallahi husna. Orang yang mau memberikan nasihat atau berdakwah di jalan Allah, maka dia termasuk kelompok orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ibadah sendiri ini ada yang qasir. Qasir ini hanya ibaratnya manfaat untuk dirinya sendiri. Ada ibadah ini bentuknya muta'addi, artinya manfaat bagi orang lain. Sebagaimana sering kita dengar, khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya orang ahli ibadah dengan orang alim yang mengajar. Ada orang alim hanya wiritan tok, tidak mau berdakwah, tidak mau mengajarkan ilmunya. Dia hanya ibadah, sholat, puasa saja, maka masih kalah dengan orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya manfaat ilmunya bagi orang lain. Makanya termasuk kelompok-kelompok yang benar-benar mendapatkan ridho Allah. Karena apa? Karena sejatinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan harta, tapi yang diwariskan kanjeng Nabi adalah mewarisi apa? Ilmu. Disebutkan al ulama warathatul anbiya. Ulaika warathatun nabiyyin. Mereka semuanya ulama yang mau berdakwah, ini adalah pewaris para nabi, wa a'immatil muttaqin, dan dia sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa. Wa khiyaratu rabbil alamin, termasuk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita apapun keadaan kita, ya, jangan jangan sampai kita ini tidak mengamalkan ilmu yang kita punya. Jangan sampai kita tidak mengamalkan ilmu yang kita punya, minimal kepada keluarga kita sendiri. Sampaikan setelah ngaji, ketemu keluarga, disampaikan apa yang menjadi ilmu yang kita dapat. Kalau kita mau amalkan, mau kita sampaikan kepada orang lain, khususnya kepada keluarga sendiri, ini akan menambah keberkahan ilmu tersebut. Tetapi kalau kita ngaji, didengarkan, tidak pernah disampaikan, tidak pernah diajarkan, anaknya di rumah tidak pernah ditanya apakah hari ini sholatnya sudah dilakukan atau belum, apakah sudah ngaji atau belum.
Ini adalah bentuk perhatian kita terhadap keluarga. Jadi dari yang terkecil, makanya tidak ada alasan orang itu tidak berdakwah, tidak ada. Semuanya wajib intisyarul ilm, menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti termasuk orang yang mutahaqqqiqun bihaqaiqil iman, orang yang benar-benar merasuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang amal ibadah kita ini juga bergantung kepada keimanan. Orang yang tahu pahalanya majelis ilmu seperti sekarang ini, atau majelis taklim, majelis dzikir yang dikatakan oleh Rasulullah raudhatun min riyadil jannah, barangkali orang ini dalam keadaan lumpuh, dia akan kesini walaupun dengan merangkak, kalau ditunjukkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya hatinya tertutup, nggak ada mukasyafah, kebuka hati untuk bisa tertarik kepada kebaikan. Ini saya tadi ngaji kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di hadis Arba'in karya beliau. Itu hadis nomor 30 yang mengatakan bahwa ada hasud itu dengki, tapi justru malah diperintah oleh Allah, diperintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kepada orang yang diberi hikmah, dalam satu riwayat dipahamkan tentang Al-Quran dan mau mengamalkannya. Ini kita harus ada keinginan. Cara ngono, ya Allah, wong iki kok pinter, kok ahli Quran, kok iso ngamal Quran, kok iso maca Quran, kok iso memahami Quran. Kita malah diperintahkan untuk hasud, tapi istilahnya hibtoh. Kalau hibtoh itu kepingin seperti orang tersebut tapi tidak menghilangkan. Ada hasud itu kan, aku kepingin kaya wong iku tapi wong iku ilangno, tapi ilmune kayak nang aku lah, itu tidak boleh. Ya, ini artinya ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ketertarikan ketika ada orang diberi ilmu dan bisa mengajarkan ilmu. Iku dikongkon hasud, dikongkon iri. Kon gak iri ambek wong iku punya ilmu dan bisa mengamalkan ilmu. Yang kedua, diperintah hasud kepada orang kaya yang hartanya dipakai berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku malah diperintah untuk hasud. Kalau kemarin Ke Sohib itu menerangkan tentang hirsun, ya, apa gerangsang, ya. Enggak semua hirsun itu jelek, ya. Ono hirsun yang diperintahkan, yaitu apa? Al-hirs fi thalibil ilm. Fi thalibil ilm artinya gerangsang oleh goleke ilmu. Itu gerangsang mangane. Jadi gerangsang itu golek ilmu. Jadi nggak pernah puas terhadap ilmu yang dia miliki. Sama semuanya juga gitu. Sampai nggak semuanya sombong itu nggak diperbolehkan. Bahkan ono sing disunahkan sombong itu. Kapan sombong ini disunahkan? Kalau ada orang yang sombong itu ada kesunahan untuk disombongi. Wong sombong itu sunahnya disombongi. Jadi termasuk sedekahun.
Termasuk apa? Saudara. Jadi sama. Jadi semua hirs atau gerangsang tadi itu ada mustasnayatnya. Hasud itu juga ada mustasnayatnya juga gitu. Sabar, terus juga istilahnya kalau kita dengan keluarga berbohong, tidak semuanya bohong itu berdosa. Malah ada bohong itu hukumnya wajib, itu wajib. Ada bohong yang hukumnya sunnah, seperti untuk islah bainan nas atau mendamaikan seseorang. Ya, akhirnya satunya diomongi seperti ini, padahal kamu dapat salam seperti padahal gak oleh. Artinya untuk menjadikan orang ini agar rukun, ya, islah, ya. Atau suami istri barangkali di situ kalau tambah jujur tambah jadi masalah. Ya, jadi ada istilahnya bohong, tapi di situ memang ada maslahah yang menuntut memang kalau jujur malah tidak tidak baik. Ya. Ya, mungkin istrinya tidak bisa masak, nggak ditanya, ya apa masakanku? Wes enak. Padahal hasilnya gak kalu makan. Ya. Maka ini penting. Jadi kalau orang yang alim ini bisa menempatkan kapan marah ini marah yang dibenarkan syariat, ya. Kapan sabar ini sabar yang dibenarkan syariat, kapan hasud ini hasud yang dibenarkan syariat, kapan bohong ini bohong yang dibenarkan oleh syariat. Jangan dipukul rata. Apalagi zaman akhir seperti ini sudah nggak stabil. Kondisi manusia sekarang ini sudah nggak stabil. Mesti ini contoh ya. Mestinya kita ini semua orang kudu dihusnudzoni. Ikulah dalam keadaan normal, ikulah ambek uang itu kudu husnudzon. Tapi lah saiki sampean husnudzon terus sampai uang, wah. Karena apa? Karena memang zamannya itu zaman rusak. Jadi kita wajib bukan suudzon enggak, tapi wajib untuk berhati-hati terhadap orang yang tidak kita kenal. Dalam keadaan mohon maaf, kalau dulu saya ditarik, mungkin ada orang, saya tuh kalau berjalan sendiri mesti ada orang berhenti kepingin barengi gitu. Di Tarim itu punya tradisi seperti itu. Jadi pokoknya ada orang berjalan sendiri atau berdua kira-kira bisa ditolong, mesti orang ini pasti berhenti. Karena apa? Karena ya itu tadi diajak bareng, ayo mau kemana? Saya masih ingat dulu saya pernah berjalan sendiri, ada mobil berhenti. Waduh, ya. Akhirnya saya disuruh masuk. Ternyata Habib Umar pula berdua dengan saya. Waduh, ngomong apa ini? Mau menengah, ditungani, barokallahu, amin, amin gitu saja. Karena ternyata Habib Umar itu loh, berhenti sendiri naik mobil untuk ngajak murid-muridnya bareng. Ya saya kan ya gak enak kadung mlebunan jero ya Allah. Jadi itu kebiasaan. Dan di sana ndak ono sing ngrasa kuwatir dibarengi wong, ndak ono. Coba sekarang di sini ono wong mandek, melok aku ah. Sampe mikir, iki ngono wong temen ta. Karena apa? Gak kondusif, lingkungannya tidak kondusif. Dadi wong iku aja lugu temenan, dadi wong saiki dadi sing husnudzon ambek wong. Sampeyan aku husnudzon ya. Dadine iyalah sampeyan nak panggon-nggon wong sing biah yang bagus, lingkungan yang bagus, wajib kita harus husnudzon. Tapi lah zaman akhir itu kudu hati-hati. Duduk seudon bahasanya diganti. Harus berhati-hati.
Kanca ya ngono, kadang kanca kaya apik. Gak kenal ngono kon milih dhuwit ngene-ngene, gak ro mburine ono masalah. Nah, jadi kita juga semuanya harus kita jaga. Tetap kita husnudzon tetap, tapi dengan siapa? Nah, itu kita harus tahu posisi. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini tetap bisa istiqomah dalam ibadah, melakukan kebaikan, dan insya Allah kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah apa yang perlu disombong? Apa? Ibadah Yang perlu disombong. Ibadah yang harus disombongkan Gus. Bismillah. Ibadah nopo yang sebaiknya disombongkan mata. Sebetulnya tidak ada ibadah kok disombongkan. Tapi mungkin untuk bukan istilahnya bukan sombong. Ibadah niku semuanya tidak boleh disombongkan. Ibadah itu hanya murni lillah. Niku mau intinya. Kemudian dalam hal ini mungkin untuk menarik orang lain agar juga ikut ibadah. Dalam hal ini kita boleh mengajak, tapi nggak boleh bersifat sombong. Sebab kalau ibadah kita sombongkan, nanti larinya kita itu menjadi orang yang riya. Ibadahnya percuma. Justru kita menjadi orang-orang munafik. Kenapa? Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Jadi intinya kalau kita beribadah itu tidak perlu sombong. Apapun ibadahnya, mau sholat, tetapi dalam hal ini yang namanya syiar, misalnya kita sholat itu lebih baik di rumah nopo di musola atau masjid. Di musola atau masjid, walaupun rumahnya lebih besar dari masjid. Masjidnya cuwili, musolanya cuwili, rumahnya besar, tapi tetap dianjurkan untuk laki-laki itu sholat jamaah di musola atau masjid. Kenapa? Untuk syiar. Ini dawuhe Imam Nawawi Al-Bantani, beliau di kitab Nihayatuz Zain tentang bab sholat. Walaupun misalnya musola itu hanya dia sendiri, tetap masih dianjurkan sholat di musola, meskipun dia yang azan, dia yang ujian, dia yang imam. Mantap, tetap dianjurkan sholat di musola. Saya kira demikian ya. Cekap. Sampun apa? Nek sampun kula waos kitabe. Mun nggih. Bismillah. Halaman pinten? Dua belas. Bismillah. Wa ya rabbi innal kafirina taghabrasu alaina fajud bin nasri nasran mu'athana fatabbat yada man rama ihqaqa batinin wa ikhfa'a nurin qad
متفضلا الكافرين تغرسوا علينا فجد الناس نصرا مؤثلا فتفاجأ الله إيقاظ بديل والإخفاء نور إيقاظ متقدما وزدنا بإخلاص التوجه خشية ومعرفة دائما نهوزا مؤملا تعوذت رب الخلق من كل حاسد وبالفلك اجعل لي عن الضر معزلا وزدنا بإخلاص التوجه خشية ومعرفة كيمنا محمدا دعوت رب الحق من كل حسين وبالفلك اجعل لي عن الضر معزلا وبالناس رب الناس اطرد وساوسي وعني أزل وهما بنفسي تخللا وبيض بماء العز وجهي نضرة ليهدو بإشراق الجمال محجلا وبالناس رب الناس أطرد وساوسي وعني أزل وهما بالنفس تخللا وبين بماء العز وجهي نظرة يغدو بإشراق الجمال محجلا المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو بشان كل يوم هو بشان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان تملك علينا
من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القدير إحسانك القدير يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي العمي وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت آمين. وعافنا فيمن عافيت آمين. وتولنا فيمن توليت آمين. وبارك لنا فيما أعطيت آمين. وقنا برحمتك شر ما قضيت واستغفرك ونعوذ بك صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا لا لظى أشرفنا وتب علينا التوبة توسل لكل حوبة واستر لنا الأوراد وعامل الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجبا آمين يا رب عزما فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وعاله وصحبه عداد قص صحبه والحمد للإله في البدع والثناء حمدا كثيرا دائما محمد النسائي سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الأشرار الفاتحة.